Halo penyembah Tuhan maupun penyembah teflon anti lengket, atau apapun yang kalian sembah, coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau di dunia yang makin bising ini, kita butuh suara yang jujur, tajam, tapi sekaligus bikin ketawa sampai perut sakit? Kalau bicara soal kejujuran yang brutal, nama George Carlin pasti ada di urutan teratas. Dia bukan cuma sekedar pelawak yang berdiri di atas panggung dan lempar lelucon Yarceh. Bagi banyak orang, dia itu semacam filsuf modern dengan mikrofon di tangan. Carlin punya cara unik buat membedah hal-hal yang dianggap suci dan tabu, lalu menunjukkannya kepada kita dari sudut pandang yang sangat skeptis, bahkan cenderung tidak percaya pada konsep ketuhanan atau agama sama sekali. Topik hari ini bakal cukup mendalam karena kita bakal menelusuri bagaimana pemikiran seorang George Carlin tentang Tuhan, agama, dan moralitas. Tapi sebelum kita meluncur lebih jauh, ada sedikit hal yang perlu kita sepakati bersama. Konten kali ini bakal membahas isu yang sangat sensitif bagi banyak orang, yaitu soal keyakinan dan dogma. Apa yang kita bahas di sini murni adalah kumpulan data, pengamatan, dan perspektif dari perjalanan hidup, serta materi-materi panggung Carlin sendiri. Tidak ada niat untuk mendiskreditkan pihak manapun, kita cuma mau melihat bagaimana satu orang manusia bernama George Carlin melihat dunia tanpa kacamata religi. Jadi yuk kita mulai obrolan santai ini dengan pikiran terbuka. George Carlin itu sebenarnya produk dari pendidikan Katolik yang cukup ketat di masanya. Dia tumbuh besar di lingkungan New York yang kental dengan nilai-nilai religius tradisional. Tapi justru dari sanalah benih-benih keraguannya muncul. Kalau kita lihat dari berbagai wawancara dan bukunya, Carlin sering cerita kalau sejak kecil dia sudah merasa ada yang gak beres dengan narasi yang dijejalkan padanya. Dia melihat ada ketidaksinkronan antara apa yang diajarkan di sekolah Katolik dengan realitas yang dia lihat di jalanan. Carlin bukan tipe orang yang membenci Tuhan karena dia sedang marah atau kecewa, tapi dia lebih ke arah orang yang menggunakan logika common sense untuk bertanya, kenapa ini harus begini? Baginya, agama bukan sesuatu yang turun dari langit, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk mengontrol manusia lainnya. Dia sering menyebut bahwa dirinya adalah seorang ateis, meskipun kadang dia lebih suka menyebut dirinya sebagai tidak beriman, karena menurutnya, kata ateis sendiri masih memberikan beban label yang terlalu berat. Carlin melihat bahwa struktur agama itu dibangun di atas rasa takut, dan rasa takut adalah alat yang paling ampuh buat bikin orang jadi patuh. Salah satu poin paling ikonik dari pemikiran Carlin adalah narasinya tentang orang tua di awan. Dia sering menggambarkan konsep Tuhan dalam agama Abrahamik dengan nada yang sangat sarkastis. Dia bilang, bayangkan ada seorang pria tak terlihat yang tinggal di langit, yang memperhatikan semua yang kamu lakukan, setiap menit dalam hidupmu. Dan pria ini punya daftar panjang berisi 10 hal yang dia nggak pengen kamu lakukan. Kalau kamu melakukan salah satu dari hal itu, dia punya tempat khusus yang penuh api, asap, siksaan, dan penderitaan, di mana dia bakal ngirim kamu untuk menderita selamanya. Tapi, di sisi lain, pria ini katanya sangat mencintai kamu. Kontradiksi inilah yang menurut Carlin sangat lucu sekaligus absurd. Bagi dia, konsep kasih sayang yang dibarengi dengan ancaman siksaan abadi itu nggak masuk akal secara logika dasar manusia. Dia sering menekankan betapa anehnya Tuhan digambarkan sebagai sosok yang maha kuasa, tapi seolah-olah punya masalah manajemen emosi yang serius dan selalu butuh uang. Carlin sering menyentil bagaimana gereja selalu minta sumbangan, padahal mereka melayani sosok yang katanya menciptakan seluruh alam semesta. Ketidakpercayaannya ini bukan muncul dalam semalam. Carlin habisin puluhan tahun buat mengamati perilaku manusia. Dia melihat bagaimana agama sering jadi alasan orang buat perang, buat membenci satu sama lain, atau buat merasa lebih suci daripada orang lain. Bagi dia, moralitas nggak butuh bumbu-bumbu mistis atau ancaman neraka buat bisa berjalan. Dia percaya kalau manusia sebenarnya bisa jadi baik cuma karena memang itu hal yang masuk akal untuk dilakukan, bukan karena takut bakal dibakar di akhirat nanti. Pandangan Carlin ini sangat sekuler dan materialistik dalam artian yang paling murni. Dia lebih percaya pada hukum alam dan probabilitas daripada takdir atau campur tangan ilahi.
Kalau sesuatu yang buruk terjadi, ya itu terjadi karena memang faktor-faktor alamiahnya mendukung, bukan karena Tuhan lagi marah atau lagi ngasih ujian. Begitu juga sebaliknya, kalau ada hal baik, itu bukan berkah, tapi mungkin cuma keberuntungan atau hasil kerja keras. Dalam banyak materinya, Karlin sering membedah bahasa yang digunakan oleh institusi agama. Dia sangat teliti soal kata-kata. Dia merasa banyak istilah keagamaan itu cuma eufemisme buat menutupi kenyataan yang sebenarnya pahit atau membosankan. Baginya, agama adalah departemen pemasaran terbesar dalam sejarah manusia. Mereka menjual produk yang nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, dan nggak bisa dibuktikan keberadaannya. Tapi orang-orang rela mati atau membunuh demi produk itu. Karlin melihat ini sebagai bentuk manipulasi psikologis massal yang sangat sukses. Itulah kenapa dia selalu mendorong penontonnya buat berpikir kritis dan gak menerima begitu saja apa yang dibilang sama figur otoritas, entah itu pemerintah atau pemuka agama. Dia ingin orang-orang punya otonomi atas pikiran mereka sendiri. Karlin juga punya pandangan yang menarik soal doa. Dia sering bercanda, kalau Tuhan punya rencana besar yang sempurna buat alam semesta ini, buat apa kita berdoa minta sesuatu yang berbeda? Apakah kita pikir doa kita yang cuma sebentar itu bisa mengubah rencana agung dari sosok yang katanya maha tahu? Kalau doa kita berhasil, berarti rencana Tuhan nggak jadi sempurna dong, karena berubah gara-gara kita. Kalau doa kita nggak dikabulkan, ya buat apa berdoa dari awal? Logika lingkaran ini sering Karlin pakai buat menunjukkan betapa rapuhnya konsep doa kalau kita mau jujur menggunakan akal sehat. Baginya, dunia ini berjalan sendiri tanpa ada yang pegang kendali di balik layar. Dan buat Karlin, mengakui bahwa nggak ada yang memegang kendali itu jauh lebih jujur daripada menciptakan sosok imajiner buat menenangkan rasa takut kita akan ketidakpastian hidup. Kita baru saja menyentuh permukaan dari cara berpikir Karlin yang sangat luas ini. Dia benar-benar membedah fondasi dari apa yang banyak orang anggap sebagai kebenaran mutlak. Dia mengajak kita buat berani menertawakan hal-hal yang dianggap serius, bukan karena dia nggak hormat, tapi karena dia melihat ada komedi di balik keseriusan yang dipaksakan. Di bagian berikutnya, kita bakal bahas lebih dalam lagi soal bagaimana Karlin memandang moralitas tanpa Tuhan dan bagaimana dia mengganti sosok pencipta dengan sesuatu yang lebih nyata di matanya. Melanjutkan obrolan kita tadi, satu hal yang sering bikin orang garuk-garuk kepala adalah bagaimana Karlin memandang moralitas. Banyak orang beranggapan kalau tanpa agama, manusia bakal jadi liar dan gak punya kompas moral. Tapi Karlin punya pendapat yang sangat kontras. Baginya moralitas itu bukan barang impor dari surga, melainkan hasil dari akal sehat dan empati antar manusia. Dia pernah melakukan bedah materi yang sangat terkenal soal 10 perintah Allah. Dengan gaya khasnya, dia memangkas 10 poin itu menjadi jauh lebih ringkas. Dia merasa banyak dari perintah itu yang sebenarnya cuma pengulangan atau urusan administratif yang nggak perlu. Misalnya perintah untuk tidak membunuh. Karlin bilang, kita nggak butuh perintah dari langit buat tahu kalau membunuh itu salah. Itu adalah insting dasar sosial supaya komunitas bisa bertahan hidup. Dia akhirnya menyederhanakan semua aturan moral itu menjadi hanya 2 aturan praktis. Jadilah orang yang jujur dan usahakan untuk tidak membunuh siapapun. Baginya, kalau semua orang menjalankan 2 hal itu saja, dunia sudah cukup aman, tanpa perlu tambahan aturan tentang hari Sabat atau menyembah berhala. Karlin melihat bahwa moralitas yang dipaksakan lewat ancaman dosa itu sifatnya semu. Kalau kamu berbuat baik cuma karena takut masuk neraka, apakah itu benar-benar kebaikan? Karlin meragukan itu. Dia lebih menghargai orang yang berbuat baik karena mereka merasa itu hal yang benar untuk dilakukan secara logis dan manusiawi. Dia sering menyentil kemunafikan dalam institusi yang mengaku memegang otoritas moral. Dia melihat bagaimana kelompok-kelompok religius seringkali menjadi yang paling keras dalam menghakimi orang lain, sementara mereka sendiri punya rekam jejak yang kelam soal kekuasaan dan pelecehan. Dari sudut pandang Karlin, agama justru seringkali merusak moralitas alami manusia dengan cara memberikan pengecualian-pengecualian tertentu, seperti perang suci atau persekusi atas nama keyakinan. Dia merasa manusia akan jauh lebih bermoral kalau mereka berhenti saling menghakimi berdasarkan buku kuno dan mulai saling peduli berdasarkan kenyataan yang ada di depan mata. Ada satu bagian di panggungnya yang sangat ikonik ketika dia bicara soal apa yang dia sembah sebagai pengganti Tuhan. Dengan gaya bercanda tapi serius, dia bilang dia lebih memilih menyembah matahari.
Kenapa matahari? Karena matahari bisa dilihat. Matahari memberikan panas, cahaya, dan energi yang nyata buat kehidupan. Dia bilang, saya bisa melihat matahari, saya bisa merasakan kehangatannya, dan yang paling penting, matahari nggak pernah minta sumbangan uang setiap hari Minggu. Tapi dia kemudian menambahkan dengan nada sarkastis, kalau dia juga nggak benar-benar berdoa pada matahari, karena dia tahu matahari nggak peduli sama urusan pribadinya. Ini menunjukkan sisi ateismenya yang sangat murni. Dia mengakui kekuatan alam yang luar biasa, tapi dia menolak memberikan atribut personalitas atau kesucian mistis pada kekuatan tersebut. Baginya, alam semesta ini impersonal, tidak peduli dan bergerak berdasarkan hukum fisika, bukan berdasarkan siapa yang paling rajin berdoa. Masih soal doa, ada satu bit komedi Carlin yang sangat lucu tentang Joe Pesci. Dia bercerita kalau dia mulai berdoa kepada aktor Joe Pesci sebagai pengganti Tuhan. Alasannya sederhana, Joe Pesci terlihat seperti orang yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau kamu punya masalah dengan tetangga yang berisik, Tuhan mungkin gak bakal turun tangan. Tapi kalau Joe Pesci datang membawa tongkat pemukul baseball, masalah itu pasti selesai. Lewat lelucon ini, Carlin sebenarnya sedang mengkritik betapa pasifnya konsep bantuan ilahi dibandingkan dengan tindakan nyata manusia. Dia ingin menunjukkan bahwa di dunia nyata, yang benar-benar mengubah keadaan adalah aksi manusia, bukan permohonan kepada sesuatu yang gak terlihat. Ini adalah bentuk skeptisisme radikal yang dibungkus dalam tawa, mengajak kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri dan sesama manusia daripada berharap pada mujizat. Ngomong-ngomong soal kenyataan yang ada di depan mata, Carlin punya pandangan yang sangat dingin tapi jujur soal apa yang terjadi setelah kita mati. Di saat agama-agama menawarkan janji surga yang penuh kenikmatan atau ancaman neraka yang mengerikan, Carlin melihatnya sebagai cara manusia untuk menghibur diri dari ketakutan akan ketiadaan. Baginya, konsep kehidupan setelah kematian itu hanyalah proyeksi dari ego manusia yang nggak bisa menerima kenyataan kalau suatu saat mereka bakal berhenti eksis. Carlin sering bilang kalau akhirat adalah produk pemasaran terbaik yang pernah ada, karena nggak ada pelanggan yang pernah kembali untuk komplain kalau layanannya buruk. Carlin lebih memilih untuk percaya bahwa ketika kita mati, ya sudah, selesai. Kita kembali menjadi bagian dari tanah, menjadi atom-atom yang bakal menyusun hal lain di alam semesta ini. Pandangan ini mungkin terdengar suram bagi sebagian orang, tapi buat Carlin, ini adalah bentuk kebebasan yang hakiki. Kita nggak perlu hidup dalam kecemasan tentang apakah kita sudah cukup mengumpulkan poin untuk masuk ke tempat yang belum tentu ada. Kritik Carlin terhadap agama juga sering masuk ke ranah ego manusia yang merasa sangat penting di mata pencipta. Dia merasa lucu melihat bagaimana manusia merasa alam semesta yang luasnya miliaran tahun cahaya ini diciptakan khusus buat mereka. Carlin sering mengingatkan kalau bumi sudah ada selama miliaran tahun sebelum manusia muncul, dan bumi bakal tetap baik-baik saja kalau manusia punah besok pagi. Baginya, narasi agama yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian Tuhan adalah bentuk kesombongan yang luar biasa. Dia melihat manusia cuma sebagai spesies yang punya sedikit kecerdasan lebih, tapi juga punya bakat besar untuk merusak. Dengan menanggalkan kacamata agama, Carlin merasa kita bisa melihat posisi kita yang sebenarnya. Kita bukan penguasa alam semesta yang diberi mandat oleh langit, tapi cuma tamu sementara yang harusnya tahu diri. Satu hal yang paling membuat Carlin skeptis adalah konsep iman. Dalam banyak kesempatan, dia mendefinisikan iman sebagai tindakan mempercayai sesuatu tanpa bukti, atau bahkan tetap percaya meskipun ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Bagi seorang yang sangat mengagungkan logika dan observasi seperti Carlin, ini adalah musuh utama dari kemajuan berpikir. Dia merasa kalau kita diajarkan untuk tidak bertanya dan cuma percaya saja, maka kita sedang menyerahkan kontrol hidup kita kepada orang lain yang mengklaim punya jalur khusus ke Tuhan. Carlin sangat tidak menyukai otoritas, dan agama adalah otoritas tertua yang pernah dikenal manusia. Dia melihat dogma sebagai rantai yang membelenggu rasa ingin tahu. Itulah sebabnya dia selalu menggunakan komedinya untuk membongkar dogma-dogma tersebut, menunjukkan betapa konyolnya sebuah aturan jika kita berani melihatnya tanpa rasa takut atau rasa sungkan yang berlebihan. Carlin juga sering membahas soal bagaimana agama mengklaim kepemilikan atas konsep kebenaran. Dia merasa heran kenapa setiap agama merasa merekalah yang paling benar, padahal ada ribuan kepercayaan lain di dunia ini dengan klaim yang sama kuatnya. Logika Carlin sederhana.
Kalau ada 10 orang yang mengaku punya kunci untuk satu pintu yang sama tapi kunci mereka beda-beda, kemungkinan besar nggak ada satupun dari mereka yang benar-benar punya kuncinya atau pintunya memang nggak ada. Ketidakpercayaan Karlin terhadap agama bukan didasari oleh kebencian, tapi lebih kepada kelelahan melihat bagaimana klaim-klaim kebenaran ini seringkali berujung pada konflik. Dia memandang agama sebagai sumber perpecahan yang sangat efektif karena ia menciptakan batasan antara kita yang selamat dan mereka yang sesat. Tanpa agama, Karlin berargumen bahwa setidaknya kita kehilangan satu alasan besar untuk saling membenci. Menariknya, meskipun dia ateis, Karlin sangat terobsesi dengan perilaku orang-orang beragama. Dia bukan tipe orang yang cuma diam. Dia memperhatikan bagaimana doa-doa diucapkan di stadion olahraga, bagaimana politisi membawa-bawa nama Tuhan saat kampanye, atau bagaimana orang-orang memakai simbol agama sebagai aksesoris status sosial. Dia melihat ada semacam teater di sana. Baginya, keberadaan agama di ruang publik seringkali cuma formalitas yang nggak punya makna spiritual apa-apa, cuma cara supaya orang merasa aman dalam kelompoknya. Karlin menyebut ini sebagai bentuk ketidakjujuran intelektual. Dia lebih menghargai orang yang jujur mengakui kalau mereka nggak tahu apa-apa soal misteri alam semesta, daripada orang yang berpura-pura tahu segalanya hanya karena mereka membaca satu buku tertentu. Karlin juga sempat menyinggung soal keberuntungan dan nasib yang seringkali dianggap sebagai rencana Tuhan. Dia sering memberikan contoh tentang bencana alam atau kecelakaan tragis di mana ada satu orang yang selamat lalu bilang terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan saya. Karlin bakal bertanya, lalu bagaimana dengan ratusan orang lain yang nggak selamat? Apakah Tuhan sedang sibuk atau memang sengaja membiarkan mereka mati? Pertanyaan-pertanyaan tajam seperti ini adalah cara Karlin menunjukkan bahwa atribut Maha Penyayang seringkali nggak sinkron dengan realitas dunia yang penuh dengan kejadian acak dan kejam. Dari kacamata skeptisnya, lebih masuk akal untuk menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian daripada mencoba memaksakan narasi bahwa ada entitas yang mengatur segalanya demi kebaikan kita, tapi seringkali terlihat sangat tidak peduli. Kekuatan utama dari pandangan Karlin adalah keberaniannya untuk berdiri sendirian di luar kotak kenyamanan religius. Dia nggak butuh komunitas yang memvalidasi keyakinannya, dan dia nggak butuh janji manis untuk menjadi orang yang punya integritas. Dia menemukan kepuasan dalam proses bertanya itu sendiri. Bagi Karlin, misteri adalah sesuatu yang harus dinikmati, bukan sesuatu yang harus dijawab dengan mitos. Dia melihat dunia apa adanya, kasar, indah, kacau, dan luar biasa tanpa perlu menambahkan lapisan-lapisan supernatural yang menurutnya cuma bikin pandangan kita jadi kabur. Dengan cara ini, Karlin mengajak kita untuk lebih jujur pada diri sendiri, mengakui keterbatasan kita sebagai manusia, dan mulai melihat ke sesama manusia untuk mencari solusi, bukan terus-menerus menengadah ke langit, menunggu jawaban yang gak kunjung datang. Nah, kalau kita bicara soal keanehan agama menurut Karlin, kita nggak bisa melewatkan bahasannya soal finansial. Ini salah satu bagian paling tajam sekaligus lucu dalam argumennya. Karlin sering menyoroti kontradiksi antara sifat Tuhan yang katanya maha kuasa dengan kenyataan bahwa institusi yang mewakilinya selalu butuh uang. Dia bilang, Tuhan itu maha bijaksana, maha tahu, maha hadir, pencipta alam semesta, tapi dia punya masalah manajemen keuangan yang sangat buruk. Kalimat ini sebenarnya cara Karlin menyentil bagaimana agama beroperasi layaknya sebuah korporasi raksasa. Dia melihat gereja-gereja megah berdiri dengan fasilitas mewah, sementara mereka terus-menerus meminta jemaatnya yang mungkin sedang kesulitan ekonomi untuk tetap memberikan persepuluhan atau sumbangan. Baginya, kalau memang Tuhan itu pencipta segala galaksi dan atom, sangat tidak masuk akal kalau dia butuh lembaran uang kertas hasil cetakan manusia. Dari sini Karlin menyimpulkan bahwa agama bukan sedang melayani entitas ilahi, tapi sedang membiayai birokrasi manusia itu sendiri. Bicara soal birokrasi, Karlin juga sangat skeptis dengan konsep perantara. Dia merasa aneh kenapa manusia butuh orang lain, entah itu pendeta, pastor atau rabi, untuk berkomunikasi dengan sosok yang katanya ada di mana-mana dan tahu isi hati setiap orang. Karlin melihat struktur hierarki dalam agama itu nggak ada bedanya dengan struktur perusahaan atau pemerintahan yang korup. Ada bos besar di atas, lalu ada manajer-manajer menengah yang bertugas mengawasi dan menagih komitmen dari karyawan di bawahnya.
Dia merasa ini adalah bentuk perampasan otonomi individu. Menurut pandangannya, kalau memang ada sesuatu yang lebih besar dari kita, kenapa kita harus lewat jalur resmi yang dibuat manusia? Tapi karena Karlin memang tidak percaya ada sesuatu itu, dia melihat perantara-perantara ini cuma sebagai orang-orang yang memanfaatkan rasa tidak aman manusia untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Lalu ada soal rencana Tuhan atau God's will. Karlin sering sekali menggunakan logika ini untuk menunjukkan betapa absurdnya cara berpikir religius dalam menghadapi penderitaan. Dia mengamati kalau ada bencana besar yang menelan ribuan nyawa, orang sering bilang itu sudah kehendak Tuhan atau ada rencana indah di baliknya. Karlin merasa ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat. Baginya, menggunakan alasan rencana ilahi untuk membenarkan kematian anak kecil karena kelaparan atau penyakit adalah cara paling malas untuk menghindari kenyataan bahwa dunia ini memang bisa sangat kejam dan tidak adil secara acak. Dia merasa agama memberikan obat bius intelektual supaya orang nggak perlu marah atau menuntut perubahan karena semuanya dianggap sudah ada yang mengatur. Dengan membuang konsep rencana Tuhan, Karlin merasa kita justru jadi lebih bertanggung jawab. Kita nggak lagi bisa menyalahkan langit atas kebobrokan di bumi, dan itu memaksa kita untuk bergerak sendiri memperbaiki keadaan. Karlin juga punya pengamatan menarik tentang bagaimana agama seringkali membatasi imajinasi dan rasa ingin tahu manusia. Dia melihat bahwa jawaban-jawaban instan yang diberikan agama, seperti "karena Tuhan menghendakinya", adalah pembunuh diskusi ilmiah. Di matanya, sejarah manusia adalah perjuangan untuk keluar dari kegelapan dogma menuju cahaya rasionalitas. Dia merasa setiap kali sains menemukan jawaban baru, agama bakal mundur sedikit demi sedikit, tapi tetap berusaha mencengkram hal-hal yang belum diketahui dengan label misteri ilahi. Karlin lebih memilih untuk mengatakan, "Saya tidak tahu," daripada memberikan jawaban palsu yang bersumber dari mitologi kuno. Dia sangat menghargai kejujuran dalam ketidaktahuan. Baginya, mengakui bahwa kita cuma makhluk kecil di planet kecil yang sedang berusaha memahami semesta, itu jauh lebih mulia daripada berlagak tahu segalanya, karena punya kitab suci. Ada satu argumen Karlin yang sangat provokatif soal desain yang sempurna. Orang beragama sering bilang tubuh manusia itu bukti adanya perancang yang cerdas, karena sangat rumit. Karlin dengan gaya komedinya yang agak kasar tapi logis, justru menunjukkan kesalahan desain pada manusia. Dia sering bercanda soal bagaimana saluran pembuangan kita diletakkan tepat di sebelah pusat hiburan atau alat reproduksi. Dia bilang, kalau memang ada perancang yang cerdas, dia pasti nggak akan menaruh sistem limbah di tengah-tengah taman bermain. Lelucon ini sebenarnya adalah kritik serius terhadap argumen intelligent design. Karlin ingin menunjukkan bahwa manusia adalah produk evolusi yang penuh dengan ketidakefisienan biologis, bukan karya asti yang sempurna dari seorang pencipta. Dengan melihat diri kita sebagai produk alam yang belum sempurna, Karlin merasa kita bisa lebih rendah hati dan terus belajar memperbaiki diri melalui teknologi dan ilmu kesehatan, alih-alih cuma bersyukur atas desain yang sebenarnya banyak cacatnya. Terakhir di bagian ini, Karlin sering menyoroti soal kontrol populasi lewat rasa bersalah. Dia merasa agama adalah ahlinya menciptakan masalah yang sebenarnya nggak ada, lalu menawarkan solusinya, yang tentu saja hanya mereka yang punya. Masalah itu bernama dosa. Karlin melihat konsep dosa sebagai alat kontrol psikologis yang sangat jenius. Kamu lahir sudah membawa dosa. Kamu punya keinginan alami manusiawi itu dianggap dosa. Dan kamu butuh institusi mereka untuk membersihkannya. Ini adalah siklus ketergantungan yang menurut Karlin sangat merusak mental. Dia ingin orang-orang merasa bebas dari rasa bersalah yang tidak perlu itu. Baginya, selama kamu tidak menyakiti orang lain dan hidup dengan integritas, kamu tidak berhutang permintaan maaf pada entitas apapun di langit. Kebebasan dari rasa takut akan dosa inilah yang menurut Karlin menjadi kunci untuk menjadi manusia yang benar-benar dewasa dan mandiri secara intelektual. Kita tidak butuh polisi pikiran yang mengawasi setiap niat buruk kita. Kita hanya butuh kesadaran diri untuk menjadi orang baik bagi sesama. Menariknya, meskipun Karlin sangat keras menolak konsep Tuhan personal yang suka menghukum dan memberi upah, dia punya semacam spirituality versinya sendiri yang sering dia sebut sebagai the big electron atau elektron besar.
Ini bukan sosok yang punya jenggot atau duduk di kursi keemasan, melainkan sebuah metafora untuk energi alam semesta yang saling terhubung. Karlin merasa bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, mulai dari bintang yang jauh sampai ke sel-sel di tubuh kita, semuanya adalah bagian dari satu kesatuan energi yang sama. Tapi perbedaannya dengan konsep agama adalah elektron besar ini tidak punya moralitas, tidak peduli pada doa, dan tidak memberikan perlakuan khusus pada manusia. Baginya menyadari bahwa kita adalah bagian dari energi kosmik yang masif ini jauh lebih membahagiakan daripada merasa diawasi oleh Tuhan yang rewel. Ini menunjukkan bahwa seorang ateis seperti Karlin pun tetap bisa merasakan kekaguman yang luar biasa terhadap eksistensi, tanpa harus menyematkan label supernatural di dalamnya. Salah satu serangan paling tajam dari Karlin adalah bagaimana dia membedah konsep hak yang diberikan Tuhan, atau God-given rights. Dalam politik dan kehidupan sosial, kita sering dengar kalau manusia punya hak asasi yang berasal dari pencipta. Karlin dengan santainya bilang kalau itu semua omong kosong. Baginya, hak adalah konsep yang diciptakan manusia untuk membuat diri kita merasa lebih aman. Dia menunjukkan kalau di sepanjang sejarah, hak itu bisa diambil, diabaikan, atau dihilangkan begitu saja oleh orang lain yang punya senjata lebih besar. Kalau hak itu benar-benar diberikan oleh Tuhan, harusnya hak itu bersifat permanen dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tapi kenyataannya tidak begitu. Karlin melihat bahwa menghubungkan hak manusia dengan Tuhan hanyalah cara agar aturan tertentu terlihat lebih suci dan tidak boleh dipertanyakan. Dia mengajak kita untuk berani mengakui bahwa kita sendirilah yang harus memperjuangkan dan menjaga hak-hak kita, bukan malah pasrah dan menganggap itu adalah pemberian dari langit yang bakal terjaga dengan sendirinya. Karlin juga punya perspektif yang unik soal bencana alam dan bagaimana itu menghancurkan narasi tentang dunia yang dirancang untuk manusia. Di saat banyak orang merasa ngeri dengan gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi, Karlin justru menontonnya dengan rasa takjub, seperti menonton pertandingan olahraga yang seru. Kenapa? Karena baginya, bencana alam adalah pengingat yang sangat jujur bahwa alam semesta tidak peduli pada kita. Dia sering bilang kalau planet ini bakal baik-baik saja, manusianya yang bakal celaka. Pandangan ini adalah tamparan buat ego manusia yang merasa dunia ini adalah tempat bermain yang disiapkan khusus buat mereka. Karlin merasa ada kelegaan tersendiri saat kita menerima fakta kalau alam adalah kekuatan yang netral. Dia tidak membenci manusia, tapi dia juga tidak menyayangi manusia. Dengan membuang ide kalau bencana adalah hukuman Tuhan, Karlin merasa kita bisa lebih fokus pada cara-cara praktis untuk bertahan hidup sebagai spesies daripada menghabiskan energi untuk menebak-nebak kesalahan apa yang sudah kita buat sampai langit marah. Selain itu, Karlin sering melihat agama sebagai cikal bakal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai political correctness atau dogma-dogma sekuler baru. Dia merasa manusia punya bakat alami untuk menciptakan kelompok kita lawan mereka dan menetapkan daftar kata-kata atau tindakan yang dilarang. Bagi Karlin, entah itu dogma agama atau dogma politik, keduanya sama-sama membatasi kebebasan berpikir. Dia melihat bagaimana institusi agama menggunakan bahasa untuk menyembunyikan kebenaran, dan dia melihat pola yang sama terjadi di pemerintahan dan media. Itulah kenapa dia memilih untuk menjadi seorang pengamat atau spectator. Dia pernah bilang kalau dia merasa seperti berdiri di pinggir jalan dan melihat sebuah tabrakan mobil yang sangat besar dari kejauhan, lalu dia cuma mencatat apa yang terjadi sambil membawa buku catatan. Posisi ini memungkinkannya untuk melihat kemunafikan agama dengan sangat jernih, karena dia tidak punya kepentingan untuk membela tim manapun. Karlin juga sangat skeptis dengan konsep harapan yang sering dijual oleh agama. Dia sering bilang kalau harapan itu bisa berbahaya karena membuat orang jadi pasif. Kalau kamu berharap Tuhan bakal membereskan masalahmu, kamu mungkin gak bakal bergerak sendiri. Dia lebih memilih keputusasaan yang menyenangkan atau cheerful hopelessness. Maksudnya adalah ketika kita sudah menerima kalau dunia ini kacau, nggak ada yang pegang kendali, dan nggak ada jaminan akhir yang bahagia, kita justru bisa lebih rileks. Kita jadi nggak gampang kecewa. Pandangan ateis Karlin ini sebenarnya sangat membebaskan dalam caranya sendiri.
Dengan tidak berharap pada mujizat, dia menghargai setiap momen kecil yang nyata di depan matanya. Dia menemukan keindahan dalam kekacauan itu sendiri, bukan dalam keteraturan yang dipaksakan oleh aturan-aturan keagamaan. Lebih jauh lagi, Carlin menyoroti bagaimana agama sering memonopoli keindahan dan seni. Dia merasa banyak orang takut meninggalkan agama karena mereka pikir mereka bakal kehilangan rasa kagum terhadap keindahan dunia. Carlin membuktikan sebaliknya. Materi-materinya seringkali mengandung deskripsi yang sangat puitis tentang alam semesta, bintang, dan kehidupan biologis. Dia ingin menunjukkan bahwa sains dan rasionalitas tidak membunuh keindahan, malah justru memperdalamnya. Baginya, mengetahui fakta bahwa kita adalah debu bintang itu jauh lebih spiritual daripada cerita tentang manusia yang dibuat dari tanah liat. Dia melihat agama justru mengecilkan ukuran alam semesta menjadi hanya sebatas apa yang tertulis di buku-buku lama. Sementara dia ingin kita melihat alam semesta yang jauh lebih luas, lebih liar, dan lebih misterius tanpa perlu intervensi dewa-dewa. Dengan cara ini, Carlin memposisikan dirinya sebagai ateis yang bukan cuma sekedar tidak percaya, tapi sebagai orang yang lebih memilih realitas, karena realitas itu sendiri sudah cukup luar biasa baginya. Pada akhirnya, George Carlin bukan sekedar seorang komedian yang ingin memancing tawa dengan kata-kata kasar atau ejekan kosong. Di balik setiap beat panggungnya yang tajam, terdapat sebuah upaya untuk mengajak kita semua menjadi lebih dewasa secara intelektual. Baginya, ateisme atau ketidakpercayaannya bukan tentang membenci sosok Tuhan, karena bagaimana mungkin kamu membenci sesuatu yang kamu anggap tidak ada? Ketidakpercayaannya adalah bentuk penolakan terhadap kepatuhan buta dan kemalasan berpikir. Dia melihat agama sebagai penghalang utama bagi manusia untuk benar-benar mengenal dirinya sendiri dan dunianya secara jujur. Dengan menanggalkan segala atribut religius, Carlin merasa dia bisa melihat kehidupan dengan lebih jernih, sebagai sebuah pertunjukan besar yang penuh dengan ironi, tragedi, tapi juga keajaiban yang nyata. Dia ingin kita berhenti mencari jawaban di langit dan mulai mencari jawaban di dalam kepala kita sendiri, serta dalam hubungan kita dengan sesama penghuni planet kecil ini. Carlin memberikan kita warisan berupa keberanian untuk bertanya, kenapa? Terhadap hal-hal yang dianggap paling suci sekalipun. Dia mengajarkan bahwa moralitas tidak perlu datang dari rasa takut akan hukuman abadi, melainkan dari kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari sistem yang sama. Jika kita bisa berbuat baik hanya karena itu masuk akal bagi keberlangsungan hidup bersama, maka itu adalah pencapaian tertinggi dari peradaban manusia. Melalui kacamata skeptisnya, dunia yang kacau ini tidak perlu ditakuti, tapi justru dinikmati sebagai sebuah proses alami yang luar biasa. Dia pergi meninggalkan dunia ini dengan keyakinan yang sama sejak awal, bahwa dia akan kembali menjadi bagian dari alam semesta, tanpa hutang dosa, tanpa beban ekspektasi ilahi, dan yang terpenting, tanpa rasa takut. Itulah sedikit gambaran tentang bagaimana George Carlin memandang dunia tanpa campur tangan Tuhan maupun agama. Tentu saja, perspektif ini kembali kepada masing-masing dari kita bagaimana menanggapinya. Carlin hanya menyediakan cermin, dan apa yang kita lihat di sana seringkali adalah kejujuran yang mungkin selama ini kita hindari. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini menarik dan memberikan sudut pandang baru yang segar di tengah hiruk-pikuk opini yang seragam, jangan ragu untuk terus mengikuti kami. Kami akan selalu berusaha menghadirkan narasi-narasi kritis yang jarang dibicarakan, namun penting untuk didiskusikan demi memperluas cakrawala berpikir kita bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan panjang kita tentang pemikiran George Carlin dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cara kami membedah pemikiran tokoh-tokoh besar dengan gaya yang santai tapi mendalam seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk berikan like dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar tentang apa yang menurut kalian paling menarik dari filosofi hidup Carlin. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah kritis, tetaplah penasaran, dan selamat bergabung di keluarga besar Silent Majority. Mari kita terus bersuara di tengah keramaian dengan cara yang lebih bermakna.